Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Kiranya kasih karunia Allah terus dicurahkan di dalam kehidupanmu. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti chapel secara online bersama dengan academic advisor kalian masing-masing. Ya, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk kita sama-sama dapat beribadah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan biarlah setiap kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki rangkaian ibadah yang akan berlangsung di hari ini. Kita buka ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini terselenggara atas nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang boleh menuntun dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah kita secara pribadi boleh berjumpa dengan Allah yang agung di dalam kesempatan ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau menyapa setiap pribadi dengan puji-pujian, dengan kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan dan renungkan. Biarlah ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom UPA College. Senang sekali ya kami bisa menyapa kalian lagi di ibadah chapel di tanggal 19 Oktober ini. Pada ibadah kita di kali ini, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kan kalau kemarin-kemarin asinkronus, sekarang sudah selesai asinkronusnya, tetapi belum ke Grand Chapel. Tapi semoga Ibu berharap dimanapun kita beribadah, kita bisa beribadah dengan sukacita. Dan Ibu undang kita semua untuk menyanyikan pujian pertama kita, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Banyak hal telah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat-ingat lagi dari awal kita lahir, kita kecil sampai kita ada di titik sekarang, sudah banyak suka dan duka yang kita rasakan.
Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa semua hal tersebut terjadi atas perkenanan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebelum kita mau mendengarkan khotbah kita di hari ini, saya undang semua dari kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Bersyukur Bapa.
Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi UPH College yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan chapel secara online. Kita sama-sama akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Saya mengundang setiap kita untuk menundukkan kepala kita, menyatukan hati kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersuka cita bersama dengan saudara seiman di dalam berbakti kepada Allah. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan sama-sama renungkan, Tuhan berbicaralah, menolong setiap kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di dalam ketidakpastian kehidupan yang kami jalani. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Tuhan urapi agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama menjadi penguatan bagi kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya, cukup panjang bacaan kita hari ini. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakan untuk setiap kita dan setiap kita bisa menyimak narasi ini bersama-sama. Ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?
Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah kamu sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi UPH College yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyoroti kehidupan daripada Naomi. Saya memberikan judul khotbah pada hari ini, Naomi, an example of the steadfast faith. Kisah ini terjadi di dalam periode yang kelam, ya, di dalam salah satu periode yang kelam dalam sejarah Israel, ya. Bahkan di zaman itu, ya, ketika Naomi hidup, itu adalah zaman para hakim. Di zaman itu dikatakan setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Beberapa kali tema di dalam kitab Hakim-Hakim itu ditegaskan bahwa orang-orang Israel berbuat benar menurut pandangan mereka sendiri, ya. Yang jelas-jelas apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika kita melihat dalam teks ini ditunjukkan kepada kita, ketika kelaparan, ketika kesesakan terjadi di dalam kehidupan Elimelek dan keluarganya, ya, yang berada di tanah perjanjian, di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai milik pusaka, ya, justru di sini Elimelek dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Ya. Bethlehem, kata Bethlehem itu sendiri cukup menarik, ya. Kata itu artinya rumah roti. Nah, yang menarik, di rumah roti terjadi kelaparan. Sehingga Elimelek dan keluarga memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem. Ya, rumah roti, kehabisan roti untuk dimakan. Akhirnya Elimelek dan keluarga meninggalkan Bethlehem. Pilihan yang diambil oleh Elimelek dan keluarga, ya, mereka justru tinggal di tanah Moab, di tanah musuh mereka, ya. Tetapi kita ditunjukkan bahwa kerabat-kerabat yang lain
tidak meninggalkan Bethlehem ketika kelaparan terjadi. Hanya Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion anaknya yang dikatakan mengungsi ke tanah Moab untuk menghindari kelaparan yang hebat yang terjadi di negeri perjanjian. Ya. Keputusan untuk lepas dari bencana kelaparan untuk sementara waktu justru menjadi alasan ya bagi keluarga Elimelek menetap di Moab. Tetapi kita melihat keputusan untuk sementara meninggalkan Bethlehem dan tinggal di Moab, justru mereka menjadi nyaman di Moab. Dan ditunjukkan kepada kita bahwa Elimelek sampai mati di tanah Moab. Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab, melanjutkan kehidupan yang ada di sana. Mereka sudah menjadi nyaman dengan kehidupan yang ada di Moab. Nah, di dalam ketragisan cerita ini, ya, Naomi yang sudah kehilangan suami dan kemudian nanti kehilangan anak-anaknya, Mahlon dan Kilion, ya, justru baru teringat bahwa dia punya kampung halaman. Negeri Moab adalah negeri asing di mana ia tinggal. Ketika dia teringat kepada negeri ia berasal, ia melihat bagaimana Tuhan memulihkan negeri itu, kemudian ia memutuskan untuk pulang ke negeri itu. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal, yang dikasihinya, yang meninggal di tanah Moab, itu menjadi masa lalu bagi Naomi. Ia harus melihat masa depan. Ia harus bergerak. Tetapi di dalam perjalanannya, kita menemukan ya Naomi harus berpisah dengan menantu-menantunya. Tetapi ada satu menantunya, Ruth, yang memutuskan untuk mengikuti Naomi kemana ia pergi. Ya. Kita melihat dalam kehidupan Naomi, dari awal dia meninggalkan Bethlehem, dia memutuskan untuk bebas dari kelaparan. Tetapi dia tidak dapat lepas dari tragisnya kematian yang menimpa suami dan anak-anaknya. Naomi pergi dari Bethlehem dengan status bersuami dan punya jaminan keamanan. Namun ia pulang dalam status sebagai seorang janda dan miskin pula. Di dalam dunia timur dekat kuno, ya, janda itu adalah status yang terburuk. Ya. Salah satu status yang buruk, yang tidak punya jaminan keamanan. Tetapi kalau kita melihat di dalam hukum Tuhan, justru Tuhan memelihara nasib para janda, memberikan aturan, menegaskannya, untuk janda-janda itu dipelihara oleh kerabatnya. Itu berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia timur dekat, yang melihat status janda sebagai hal yang buruk. Tetapi Naomi, ya, dalam keadaannya sebagai janda, dia tidak punya kerabat di tanah Moab. Dan juga dia tidak memiliki kepastian apakah dia memiliki kerabat di Bethlehem. Namun dia memutuskan pulang bersama dengan Ruth menantunya untuk tinggal di Bethlehem. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan perempuan-perempuan, dengan rakyat yang ada di Bethlehem Efrata. Mereka begitu gempar dengan kehadiran Naomi. Mereka berkata, "Naomi kah itu?" Kemudian Naomi memberikan jawaban, "Jangan panggil aku Naomi," yang artinya menyenangkan. Tetapi panggil aku Mara, yang artinya pahit. Ini untuk menunjukkan atau mengekspresikan kepahitan dan penderitaan yang telah ia lalui di sepanjang hidupnya. Mulai dari ia keluar dari Bethlehem, pergi ke tanah Moab, berbagai perkara terjadi di sana, sampai ia pulang. Dengan tangan penuh ia berangkat, dengan tangan kosong ia pulang. "Jangan panggil aku Naomi," katanya. "Tetapi panggil aku Mara. Karena ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kepahitan yang terjadi
di dalam kehidupanku. Kita tahu bersama dari teks ini tidak ada penolakan yang ditunjukkan oleh Naomi kepada Tuhan. Tetapi Naomi dengan berani secara terbuka mengekspresikan penderitaannya kepada Tuhan. Bagaimana ia berkata kepada para menantunya bahwa tangan Tuhan itu sudah teracung kepadanya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ya Naomi itu menunjukkan kepada perempuan-perempuan yang bertanya, Naomi kah itu? Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kemudian Naomi bilang, mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dalam satu kejujuran, dia mengekspresikan kepada Tuhan secara terbuka penderitaan yang dialami sebagai manusia. Tetapi dari cerita ini juga kita bisa melihat bagaimana Naomi kehilangan kemampuan dia untuk melihat sumber-sumber yang luar biasa yang ia miliki, yang hadir di sekelilingnya, di mana Tuhan bisa bekerja. Bagaimana ia memiliki Ruth sebagai menantunya yang ada bersama-sama dengan dia. Naomi tidak bisa melihat adanya sebuah kesempatan di dalam kehidupan Ruth. Atau bagaimana ia tidak bisa melihat relasi yang ia punya dengan Allah yang hidup. Yang katanya tadi tangan Tuhan itu telah teracung kepadanya. Sebagai kesempatan untuk Tuhan berkarya melalui kehidupan Naomi. Ia membiarkan kepahitan dan kekecewaan membutakannya dari kesempatan-kesempatan yang ada, yang hadir dalam kehidupannya. Ini kisah pahit dari seorang Naomi. Kalau kita melihat hanya sepenggal dari kisah Naomi ini, cukup berhenti sampai kepahitan yang dialami. Tetapi kalau kita teruskan kitab Rut ini sampai akhir, kita melihat Naomi yang mengatakan dia pahit tadi adalah Naomi yang bisa berkata di dalam pasal 4 ayat 14, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau, kata orang banyak kepada dia ya. Pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya anak itu di Israel. Ya, Naomi itu mengambil anak yang dilahirkan oleh Ruth di tangannya, meletakkan di pangkuannya, ya, dan dia bersuka cita akan itu, ya. Tetangga-tetangga perempuan memberikan nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang laki-laki. Oleh mereka memberi nama Obed yang menjadi ayah daripada Isai. Isai ayah daripada Daud. Di mana keturunan Mesias itu hadir di sini. Naomi yang pahit justru menemukan harapan dan masa depan di dalam perjalanannya bersama dengan Allah Pencipta. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi? Apakah Naomi adalah teladan yang layak untuk kita ikuti sebagai orang percaya di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai kepahitan, di tengah berbagai penderitaan dalam hidup yang Tuhan izinkan hadir. Justru ketika penderitaan, kepahitan di dalam hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu dan hidupku, ini adalah kesempatan kita untuk mengalami Tuhan seperti yang Naomi alami. Ada beberapa poin yang saya mau kemukakan kepada kita untuk kita dapat pelajari bersama dari kehidupan Naomi. Yang pertama, dari teks ini kita bisa belajar bahwa keputusan yang salah itu dapat membawa penderitaan dalam hidup manusia.
Sekali lagi, keputusan yang salah dapat membawa penderitaan dalam hidup manusia. Kita salah memutuskan masa depan yang kita akan tuju. Kita salah memutuskan siapa suami yang kita akan ambil atau istri yang kita akan nikahi. Kita salah di dalam menentukan berbagai hal di dalam kehidupan akan membawa penderitaan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana ketika bencana kelaparan hadir di negeri perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya, justru Elimelek dan Naomi memutuskan untuk meninggalkan tempat itu karena bencana kelaparan dan menyelamatkan diri menuju tanah Moab. Ini satu keputusan yang diambil dalam hidup mereka. Kemudian bagaimana ya ketika mereka tinggal di Moab, ada keputusan keliru lagi yang diambil. Mereka menikahkan anak-anaknya laki-laki dengan perempuan Moab. Naomi menikahkan Malion dan Kilion dengan perempuan Moab. Padahal firman Tuhan mengatakan ya bahwa orang Moab itu tidak diizinkan, tidak boleh beribadah. Karena waktu itu orang Moab lah orang yang menghalang-halangi orang Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Ya, dalam kisah Musa itu begitu jelas bagaimana bangsa Moab ini bangsa yang menjadi musuh daripada Israel. Dan firman Tuhan itu diberitakan kepada Musa bahwa orang Moab tidak akan dapat datang beribadah kepada Allah. Ya. Naomi melanggar hal ini. Keputusan yang salah. Dia tinggal lebih lama di tanah Moab. Dia memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya dengan perempuan Moab. Dan kemudian anak-anaknya meninggal. Keputusan yang salah membawa penderitaan di dalam kehidupan yang dijalani. Keputusan tersebut bisa hadir dari diri kita sendiri. Keputusan tersebut juga bisa hadir dari orang lain yang mengambilkan keputusan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa setiap penderitaan nantinya justru ada campur tangan dari Allah Pencipta. Kemudian yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Naomi, ya, ia dengan berani menyerukan seruan terbuka dalam mengekspresikan penderitaan. Ya. Dan ketika dia menyerukan hal ini, dia tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Seruan secara terbuka dalam mengekspresikan penderitaan tidak pernah Tuhan larang. Allah yang kita kenal bukan Allah yang buta. Allah yang mengerti pergumulan hidup yang dihadapi oleh manusia. Bahkan melalui Kristus, penulis Ibrani itu pernah berkata bahwa ia turut merasakan penderitaan yang kita rasakan. Jadi waktu Naomi bergumul itu, dalam penderitaan yang dia alami, dia dengan jujur berani berkata, tangan Tuhan telah teracung kepadaku. Dan ia berani berkata, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu telah naik saksi menentang aku. Tuhan yang Maha Kuasa itu telah mendatangkan malapetaka di dalam kehidupanku. Kemudian di dalam kehidupan Naomi, ketika ia mengalami kepahitan, ia mengalami kekecewaan. Kepahitan dan kekecewaan membutakan matanya terhadap setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan. Sibuk untuk menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga membuat ia lupa akan apa yang bisa Allah kerjakan. Terkadang di dalam cakupan yang terbatas yang dimiliki oleh Naomi, Naomi tidak bisa melihat tangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi sebagai pembaca hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan akhirnya menunjukkan
cintanya kepada Naomi dengan menghadirkan cucu bagi dia di dalam pasal yang keempat. Dari kisah Naomi kita bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang memelihara. Allah yang menunjukkan providensinya. Sekalipun kita berpikir bahwa keputusan-keputusan kita yang kita ambil itu salah, ya, ingatlah Allah ada di sana. Sekalipun di dalam kehidupan kita berpikir, Tuhan selama ini aku sudah salah jalan. Jangan pernah takut. Salah jalan engkau, Tuhan akan tuntun engkau di jalan yang benar. Gadanya, tongkatnya, itu akan membawa engkau berjalan di jalan yang benar. Bagaimana ia menggunakan penderitaan di dalam kehidupanmu untuk membawa engkau berjalan di jalan yang benar. Di dalam kehidupan Naomi, ia mengubah penderitaan seturut dengan waktunya menjadi sukacita. Ia mengubah kain kabung, ia mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian, kata pemazmur. Ini yang dialami oleh Naomi. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, mungkin kau berpikir bahwa engkau sudah banyak mengambil keputusan yang salah di dalam hidup. Sehingga penderitaan engkau harus jalani. Jangan pernah takut. Ada Allah di sana. Belajarlah untuk menyerukan seruan terbuka di dalam doamu. Belajar untuk mengekspresikan apa yang kau derita, apa yang kau alami. Tuhan tidak pernah larang kau untuk mengekspresikan penderitaan yang kau alami. Berserulah kepadanya. Dia Allah yang mengerti engkau. Dia Allah yang tahu bagaimana engkau bergumul. Dia yang pernah merasakan penderitaan. Ekspresikan kepadanya. Jangan sampai kepahitan dan kekecewaan membutakan matamu terhadap dia. Jangan sampai kepahitan dan penderitaan membutakan engkau akan kesempatan-kesempatan yang ada yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu. Misalnya dalam kehidupan seorang tokoh Johnny Erickson Tada. Ketika dia berenang di danau dekat rumah. Dan kemudian dia terjun ke dalam danau, kepalanya terantuk kepada batu yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan total. Dia berpikir dalam hidupnya tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Siapa laki-laki yang akan menikahi dia? Dalam kondisi dia yang lumpuh. Itu menurut pandangannya. Dia menjadi pribadi yang mengasihani diri dan berusaha berulang kali untuk menyelesaikan nyawanya. Dia mau bunuh diri. Sudahlah, nggak perlu hidup lagi. Hidup ini begitu pahit, hidup ini begitu berat. Ngapain aku hidup? Tetapi ketika ia bertemu dengan juru selamatnya, justru dia melihat ada kesempatan-kesempatan yang terbuka. Hari ini Tuhan pakai dia begitu luar biasa. Seorang pembicara yang dipakai secara internasional. Dia juga sudah menikah. Menemukan suami yang begitu mengasihi dia. Sering sekali penderitaan menyebabkan kita mengalami kepahitan. Dan kemudian mempersalahkan Tuhan. Tetapi coba izinkan Allah berkarya melalui penderitaanmu. Dan kau melihat ada kesempatan-kesempatan yang ia buka untuk engkau datang kepadanya. Ingatlah bahwa Allah itu setia. Allah memelihara umatnya. Alkitab berkata bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekalipun keputusan-keputusan yang dibuat oleh Naomi salah
atau Naomi harus menerima keputusan yang dibuat oleh suaminya ketika dia harus meninggalkan Bethlehem dan menuju Moab. Dalam kekayaan ia berangkat, dalam kemiskinan ia pulang. Dalam keadaan bersuami dan punya anak, dia berangkat. Dalam keadaan sebagai janda dan kehilangan anak-anak, dia pulang. Tetapi Tuhan tidak berhenti bagi Naomi. Pemeliharaannya tetap dinyatakan dalam kehidupannya. Dalam kesalahan keputusan yang diambil dalam hidup, tangan Tuhan itu nyata. Dalam kehidupan yang kita jalani, siswa-siswi yang terkasih, kalau engkau pernah merasa bahwa engkau berada di dalam keputusan yang salah, jangan terus menyesalinya. Jangan sampai timbul akar pahit di dalamnya. Hadapi itu dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang providensianya nyata bagi setiap kita. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong membuka mata hati kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup. Di mana ia berkarya melalui orang-orang yang hadir di sekeliling, melalui bapak ibu gurumu, melalui kesaksian teman-temanmu, melalui pergumulan hidup yang engkau alami. Jadikan itu sebagai alat Allah untuk berbicara kepada engkau secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam kepahitan hidup yang kami alami. Tolong kami untuk belajar berdiri teguh. Sama seperti Naomi yang belajar melangkah di dalam pencariannya akan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus dapat sama-sama mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan. Dan kami dapat melihat rencana Tuhan yang agung yang diwujud nyatakan dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan, agar berakar, bertumbuh dan berbuah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah kita boleh menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kita tiba di penghujung daripada ibadah kita di hari ini. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan memperkenan hati Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat yang daripadanya. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan kita boleh menundukkan kepala kita serta kita menerima berkat yang daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berinteraksi secara pribadi dengan Engkau Allah yang hidup. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Dan kiranya biarlah sapaan-Mu menguatkan kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan kasih di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.